Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al Hasanah TV yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga kita tetap selalu sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al Hasanah TV, alhamdulillah pada hari ini dengan saya Anissa Basri selaku pembawa acara, alhamdulillah kita sudah kedatangan Bapak Ustadz Ahmad Satibi SPDI yang insya Allah akan berbincang-bincang tentang keutamaan puasa Ramadan pada acara kita Al-Bibina Al-Hasanah Bincang-Bincang Bermakna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Baik. Nisa. Kabarnya bagaimana Pak Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Ibu Nisa dan seluruh sahabat-sahabat Al Hasanah TV, baik yang ada di studio maupun yang ada di luar, di rumah, senantiasa sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Al Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut bincang-bincang bermakna ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dilantunkan oleh ananda kita yakni Keiko Bahira Wicaksono dan Keira Asabira Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih Pak Ustadz, sekarang kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana bulan ini sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam. Kira-kira nih Pak Ustadz, apa sih yang harus dilakukan untuk mengisi bulan Ramadan ini? Baik, untuk mengisi bulan Ramadan itu banyak sebenarnya, termasuk yang sunnah-sunnah, lagi yang wajibnya yang wajib sama-sama kita ketahui, puasa di bulan Ramadan. Untuk yang sunnah-sunnahnya itu ada nanti kita bisa itikaf di masjid, tadarus, sodako, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya kebaikan yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya.
Jadi kebaikan-kebaikan itu maupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan yang secara garisnya itu garis kita kepada manusia, hablum minan nas, itu juga harus kita kerjakan. Seperti sifatnya sosial, seperti kita berbagi takjil, kita bersodakoh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan kita untuk. Mohon dijelaskan kemuliaan apa saja sih yang terdapat pada bulan Ramadan ini yang membedakan dengan bulan-bulan lainnya? Oh iya. Untuk kemuliaan bulan Ramadan itu sebenarnya banyak sekali. Di antaranya ada sebuah hadis yang menjelaskan kemuliaan bulan Ramadan. Itu apabila datang bulan Ramadan, maka kita iftaradallahu alaihi asyam. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan terdapat kemuliaan. Di bulan Ramadan tersebut tuftahu alaihi abwabul jannah. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu pada bulan Ramadan tersebut. Jadi banyak sekali. Di antaranya juga ada di bulan Ramadan itu malam yang lebih mulia daripada seribu bulan yang biasa kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu dan diturunkan Al-Quran juga pada bulan Ramadan. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlewatkan untuk mengisi bulan Ramadan dengan perbuatan baik. Ya. Wah, ternyata banyak sekali Pak Ustadz ya keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan ini. Nah, tadi Bapak sempat membahas tentang Lailatul Qadar. Kalau bisa mohon diperjelaskan lagi, Pak. Lailatul Qadar apa 1000 bulan? Ya, tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan bahwa Lailatul Qadar ada di bulan suci Ramadan. Oh iya. Untuk masalah Lailatul Qadar itu, jatuhnya Lailatul Qadar itu banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Namun yang mayoritas yang dipakai oleh umat Islam itu adalah di hari-hari terakhir, gitu, di 10 hari terakhir yang ganjil di bulan Ramadan. Itu turunnya Lailatul Qadar itu. Dan Lailatul Qadar itu derajatnya lebih mulia daripada 1000 bulan. Itu kalau 1000 bulan kalau kita akumulasi itu sekitar 83 tahun ya Bu Nisa. Iya. 83 tahun. Jadi pahala yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, itu sangat fantastis itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya jangan sampai kita sia-siakan. Oleh karenanya dulu pada zaman Nabi itu para sahabat itu diperintahkan oleh Nabi ketika di akhir-akhir Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah di masjid, iktikaf, bahkan membuat kemah-kemah dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa? Untuk menggapai 1000 bulan itu Lailatul Qadar. Namun ada juga pendapat ulama yang mengatakan yang lain itu Lailatul Qadar itu enggak bisa dipatokin hanya di 10 hari terakhir. Bahkan bisa jadi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu bisa jadi nanti di situ turun Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Supaya manusia dalam beribadah itu tidak memilih-milih. Tidak milih-milih yang ganjil-ganjil, tidak milih-milih di akhir saja. Sehingga apa? Sehingga secara sempurna dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan itu mereka beribadah secara sempurna, benar-benar tidak terpatok dengan waktu. Seperti itu. Subhanallah, demikian besar kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Lalu Pak Ustadz, bagaimana sih cara kita untuk meraih berbagai kemuliaan tersebut? Jangan-jangan kita nih Pak Ustadz ya, termasuk diri saya sendiri ya Pak Ustadz ya, pada zaman sekarang ini kita lihat orang berbondong-bondong mencari baju baru, justru lebih ke shopping ya Pak Ustadz ya, mencari kue lebaran. Bagaimana Pak Ustadz, mohon dijelaskan Pak Ustadz. Iya, caranya perbaiki niat. Niat yang kita baca niat itu puasa, nawaitu shauma ghadin, adai fardhi syahr Ramadan, hadis sanati fardhillah ta'ala, itu sudah jelas. Lillahi ta'ala, kita jalankan puasa itu untuk Allah. Jadi puasa itu bukan mengejar THR, puasa itu bukan mengejar diskon, atau puasa itu dijadikan ajang untuk buka bersama dan sebagainya sehingga meninggalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tarawihnya ketinggalan.
tadarusnya ketinggalan. Mengejar apa? Mengejar kumpul-kumpul buka bersama, Betul. mengejar kumpul-kumpul dia apa sore-sore itu apa namanya? Keliling-keliling itu Keliling-keliling heeh, gitu ya. heeh, ngabuburit gitu ya. Ngabuburit, Hanya betul. sekedar formalitas ngabuburit sehingga tadarusnya berkurang dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad itu menyadarkan kepada kita sering sekali ketika ditinggalkan Ramadan, nanti setelah Ramadan hilang kita merasa bersedih dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Padahal yang lebih daripada itu adalah kita jangan sampai Ramadan yang akan datang, Ramadan mah tetap datang, tapi kita sudah tidak ada, gitu. Kita sering sekali bersedih karena Ramadan hilang, tapi kita tidak pernah bersedih kita nanti bisa mendapatkan Ramadan lagi atau tidak. Ketika Ramadan nanti 1447 datang, apakah kita masih ada? Nah itu makanya kita gunakan sebaik-baik mungkin momen bulan Ramadan ini dengan kita qiyamnya benar, siamnya benar. Itu kan sudah jelas. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi redaksi hadis yang lain. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dan orang yang mengadakan qiyam Ramadan, ibadah lain di bulan Ramadan, baik itu tarawihnya, tadarus dan lain sebagainya, maka akan diampuni dosanya. Tentunya ibadah dan puasa tersebut didasari dengan imanan wahtisaban, rasa percaya kepada Allah dengan full, itikad dengan full kepada Allah, dan ihtisaban semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari yang lain. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, Iya. selanjutnya nih ada lagi Pak Ustadz. Saya ingin bertanya tentang tidurnya orang saat berpuasa itu sebenarnya ibadah atau bagaimana Pak itu. Ustadz? Karena banyak sekali ada yang katanya dari pagi tidur nanti bangunnya pas buka puasa aja Pak Ustadz. Iya, Mohon iya. pencerahannya Pak Ustadz. Nah, memang di hadis yang memang status hadisnya itu ada yang mengatakan doif, bahkan ada yang mengatakan maudhu, itu naumus shaim ibadah. Ibadah orang yang berpuasa itu tidurnya itu termasuk ibadah. Ada. Kita juga tidak bisa mengesampingkan hadis tersebut ketika memang itu bagus, terdapat manfaat faidah buat kita, boleh walaupun hadisnya itu hadis yang dhaif atau hadis yang maudhu. Nah, cuma pemahaman tidur orang yang berpuasa itu ibadah mesti diluruskan, bukan berarti dia tidur aja, bukan. Maksudnya adalah apapun yang dikerjakan orang yang berpuasa itu menjadi nilai ibadah. Bahkan sampai tidurnya menjadi ibadah ketika tidurnya tidak mengganggu produktivitas dia. Tetap dia produktif kerja, tetap dia produktif dia belajar. Bahkan pada zaman Nabi itu ada peperangan yang terjadi di bulan puasa gitu. Termasuk merdekanya Indonesia pun dulu itu diperjuangkan di bulan puasa juga kan ada seperti itu. Jadi tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah, bukan berarti kita harus tidur aja. Sehingga Imam Ghazali itu menyatakan wa minal adab. Di antara adab orang yang berpuasa itu tidak banyak tidur. Itu ya, makanya harus banyak beribadah yang lain, zikir, tadarus Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu bukan berarti tidur aja seharian penuh, bahkan bisa sampai makruh puasanya itu, bahkan batal puasanya ketika dia tidur aja melalaikan ibadah yang lain, tidak sholat dan lain sebagainya, ditinggalkan karena dengan alasan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Jadi kita harus meluruskan pemahaman tidurnya orang yang berpuasa ibadah itu bukan berarti kita tidur aja, tapi apa? Tidur dipersilakan selama itu untuk supaya kita bisa bangun malam. Tidur siang silahkan sebentar, qailulah bahkan itu sunnah supaya kita bisa bangun malam. Seperti itu. Untuk anak-anak itu sebenarnya ketika berpuasa itu harus banyak membantu orang tua di rumah. Setelah sahur itu dibantu orang tuanya untuk merapikan bekas makan sahur. Ketika mau berbuka itu dipersiapkan bukanya bareng bersama orang tua. Itu lebih baik daripada
di rumah itu hanya sekedar tidur saja sambil main game dan lain sebagainya, justru itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi kalau pengen full pahala puasa kita dapat, benar-benar kita berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, puasa kita barengi dengan ibadah. Bisa dalam bentuk membantu orang tua, bisa dalam bentuk kita belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, tadarus dan lain sebagainya, itu kita kerjakan untuk mengisi ibadah puasa kita. Jadi jangan diisi dengan tidur aja dengan alasan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ustadz, nih satu lagi nih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Tentang bau mulut orang yang berpuasa Pak Ustadz, katanya bau mulutnya itu harum seperti kasturi yang ada di surga. Mohon maaf Pak Ustadz, untuk penjelasannya silahkan. Nah, itu juga termasuk itu. Memang benar, ada sabda Nabi itu, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Kata Nabi itu, walladzi nafsi biyadi, demi Allah lah gitu ya, demi Allah, demi zat yang aku berada dalam genggaman, demi Allah, sungguh aroma yang dikeluarkan dari mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi indallah, di sisi Allah, daripada minyak kasturi, minyak yang mahal harganya. Nah, cuma bukan berarti ketika kita berpuasa itu ya anak-anak itu apa nyebarin baunya itu hahaha dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Jadi memahami bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi itu bukan berarti bau mulut yang tidak sikat gigi, ya, betul, atau tidak bersiwak atau tidak membersihkan mulutnya, bukan seperti itu. Wajib ketika berpuasa itu menjaga perasaan orang lain, jangan sampai orang lain itu merasa tidak nyaman di depan kita. Jangan mentang-mentang hadis Nabi seperti itu kita pahami secara teksnya saja, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga apa? Di depan temannya hahaha gitu ya. Nah, mestinya kan itu. Iya betul. Iya, betul. Kalau misalkan nggak puasa mah enak. Ada permen, bisa permen wangi, wangi ya. Iya, betul. Memang bau yang dihasilkan dari mulut orang berpuasa itu karena tidak ada makan orang yang berpuasa, betul, sehingga aromanya beda, atau kelamaan diem. Kalau berpuasa lemes jadi diem aja ya, itu juga bisa menyebabkan bau berpuasa. Yang mesti dipahami itu dua dari hadis tersebut. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Maksudnya adalah Allah sangat amat meridoi orang yang berpuasa. Itu Allah senang, Allah suka orang yang berpuasa. Bukan dilihat dari artinya bau saja. Mulut, bukan bau mulut sebenarnya itu maksudnya. Maksudnya adalah apapun yang dikerjakan orang yang berpuasa, yang di situ bernilai ibadah, itu Allah sangat amat menyukai dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Gitu. Jadi kalau dibandingkan ada dua orang, yang pertama dia berpuasa, dia melakukan kebaikan, yang kedua dia tidak berpuasa, dia melakukan kebaikan, lebih disukai oleh Allah orang yang berpuasa melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi itu adalah Allah cinta, Allah senang. Makanya untuk anak-anak, untuk para siswa itu bukan berarti menebarkan aroma tidak sedap untuk orang lain. Awas, itu bisa mengurangi pahala puasa kamu ketika kamu menyebarkan aroma tidak sedap. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dari hadis tadi itu maksudnya adalah nanti di surga, bukan di sini. Jadi di surga nanti aroma yang keluar dari mulut orang yang suka berpuasa itu dicintai, disenangi oleh Allah. Bukan di dunia. Kalau di dunia, kalau ada orang yang berpuasa yang menebarkan itu, bahkan bisa mengurangi pahala puasanya. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada lagi, kan kita sekarang adik-adik kita di kelas 5, di kelas 6 ini sudah ada sebagian besar yang mengalami menstruasi atau datang bulan nih Pak Ustadz. Lalu bagaimana caranya agar mereka tetap dapat memperoleh berbagai kemuliaan di bulan suci Ramadan? Nah, itu sebenarnya banyak sekali peluang yang akan
dapatkan oleh adik-adik kita walaupun dia terhalangi untuk berpuasa seperti menstruasi dan lain sebagainya. Apa diantaranya? Yang paling mudah itu berbagi takjil. Itu orang yang memberikan takjil untuk berbuka puasa itu sama pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut gitu. Jadi apalagi banyak sodako dan lain sebagainya, membaca sholawat dan sebagainya. Jadi tidak mengurangi dia mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan selain berpuasa. Itu diantaranya bisa berbagi takjil, membantu orang tua di rumah. Membantu menyiapkan sahur, membantu menyiapkan berbuka, nah itu juga sama pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Kenapa? Ketika orang membantu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Pun sama, ketika orang yang membantu dalam keburukan, dia akan mendapatkan dosa sama seperti orang yang melakukan keburukan atau maksiat tersebut. Gitu. Nah, ini terakhir nih Pak Ustadz. Untuk adik-adik kita yang masih kelas 1, kelas 2. Nah, kan puasanya belum sanggup Pak Ustadz untuk 1 hari full itu ya. Bagaimana Pak Ustadz? Oh iya, diperbolehkan, silahkan. Untuk yang belum kuat sampai maghrib, bisa sampai zuhur. Nanti kalau zuhur sudah kuat, bisa sampai asar, bisa sampai maghrib. Memang untuk yang belum balik, anak-anak itu tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi untuk orang tuanya, wajib melatih anak itu untuk berpuasa. Sebagai latihan aja. Sama seperti zaman Nabi dulu ada sahabat itu, ketika anak-anaknya berpuasa itu dikasih mainan. Ketika sudah mengeluh, lapar-lapar, maka mainannya dikasih. Lapar-lapar, maka mainan dikasih. Sehingga dia lupa dengan waktu, sehingga sampai dia pada maghrib untuk latihan. Jadi diwajibkan untuk orang tua melatih sebagai tarbiyah kepada anak, tentu juga tidak memaksakan, dipaksa harus sampai maghrib, enggak. Sesuai dengan kemampuan si anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan sedikit kesimpulan perbincangan kita pada kali ini. Ya, kesimpulan kita pada pertemuan perdana di acara Talk Show Al-Bila ini, Al-Hasanah bincang-bincang penuh makna, itu saya kasih kesimpulan yang pertama adalah manfaat puasa itu banyak sekali. Kemuliaan bulan Ramadan itu banyak sekali. Jangan sampai kita terlewati bulan Ramadan tanpa kita mengambil manfaat dan kita mengambil pahala yang banyak di bulan Ramadan tersebut. Dan yang kedua, di samping manfaat itu, kesehatan. Nabi sudah jelas-jelas sabdakan bahwa puasalah kamu akan sehat. Pasti tubuh kita akan mendapatkan kesehatan manakala kita suka berpuasa. Jadi itu kesimpulan dari saya atau penutup dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara pada hari ini, kami mengucapkan selamat bergabung di program baru kami, dan kepada seluruh sahabat Al-Hasanah TV, semoga kebersamaan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jangan lupa menyaksikan tayangan kami selanjutnya di Al-Hasanah Bincang-Bincang Bermakna yang akan membuat hidup kita lebih terarah dan lebih bermakna. Al-Bibina, Al-Hasanah Bincang-Bincang Bermakna. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.